Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di Bahana Morning Devotion, mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur ya Bapak untuk pagi hari yang penuh sukacita ini, hari baru yang Kau berikan kepada kami. Sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Engkau hadir di setiap hati kami, untuk kami dapat mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema pada pagi hari ini adalah cintailah pekerjaan-Mu. Sedangkan dasar dari tema ini diambil dari Kolose 3 ayat yang 24 sampai 25. Kolose 3 ayat 24 sampai 25. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Memang ada banyak alasan yang membuat seseorang tetap bertahan dengan pekerjaannya. Mulai dari gaji yang besar, lokasi yang dekat dengan rumah, ataupun jenjang karir yang menjanjikan. Namun dari beberapa alasan tadi, ada hal yang pasti membuat seseorang bertahan dengan pekerjaannya, yaitu karena ia mencintai pekerjaannya. Kita semua tentu ingat pada saat pertama kita mendapatkan pekerjaan setelah lulus dari bangku sekolah, yaitu rasanya sangat menyenangkan sekali. Apalagi pekerjaan itu diperoleh dari hasil perjuangan yang cukup berat, mulai dari mengirim berkas lamaran, berulang kali mengikuti interview, bahkan harus sampai keluar kota dengan harapan kita dapat diterima. Dan setelah diterima sebagai karyawan, kita ingat betapa semangatnya kita mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh perusahaan. Kita berusaha untuk selalu datang tepat waktu, untuk selalu on time. Setiap kesulitan yang dihadapi, kita selalu berusaha untuk dapat mengatasi, dan masih banyak hal-hal lain yang kita kerjakan pada saat menjadi karyawan. Itu yang kita rasakan di kantor. Sedangkan di lingkungan rumah, kita bisa menjadi pribadi yang merasa lebih berarti karena dapat menyenangkan kedua orang tua yang sudah membiayai sekolah, dan akhirnya kita bisa bekerja. Sedangkan di lingkungan masyarakat, kita menjadi lebih percaya diri karena kita sudah tidak menjadi seorang pengangguran lagi. Namun seiring dengan berjalannya waktu, bertambahnya usia, dan bertambahnya beban kerja serta tanggung jawab, baik itu di dalam keluarga maupun di kantor, seringkali membuat kita kehilangan suasana kebatinan seperti pada saat kita pertama kali bekerja dahulu. Nah, bagaimana kita mendapatkan kembali suasana itu? Tentunya ini merupakan tantangan yang besar. Berikut beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, selalu menaati pimpinan atau taat kepada otoritas. Dengan ketaatan artinya kita memiliki kerendahan hati. Rela dipimpin dan diatur merupakan bentuk kerendahan hati. Yang kedua, bekerja dengan sepenuh hati. Supaya kita menjadi pribadi yang mampu bekerja dengan sepenuh hati, yang perlu dilakukan adalah selalu melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Ini merupakan momen untuk bersekutu dengan Tuhan, merasakan kehadirannya, mengalami pertolongannya ketika kita mengalami kesulitan, tantangan dalam bekerja, dan menyaksikan keajaiban pertolongan dari Tuhan. Yang ketiga, menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan. Rasul Paulus menulis demikian. Yang pertama, sadari bahwa pekerjaan dan jabatan yang ada pada kita adalah sebuah kepercayaan. Karena ini sebuah kepercayaan, maka harus dijaga dengan penuh integritas. Yang kedua, harapkanlah berkat dari Tuhan. Orang yang bekerja sesuai kehendak Tuhan kelak akan menerima reward, yaitu dengan tidak melakukan kecurangan dalam bekerja dan bekerja dengan penuh integritas.
mengucap syukurlah dan cintailah pekerjaan kita, dimanapun kita bekerja. Meskipun pekerjaan itu tidak membuat kita kaya, tapi bisa memberikan kita hidup. Alasan mengapa kita harus mempunyai pekerjaan yakni bahwa setiap pekerjaan sebenarnya merupakan satu bentuk pelayanan kepada Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini, untuk kami menjadi pribadi yang dapat menghargai dan mencintai setiap pekerjaan kami. Engkau ingatkan kami untuk menjadi pribadi yang selalu taat kepada pimpinan, pribadi yang dapat bekerja dengan sepenuh hati, dan pribadi yang dapat menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga mengucap syukur untuk berkat kesehatan, untuk keluarga, untuk teman kami ya Bapak, sehingga pada pagi hari kami kembali bisa beraktivitas, kembali bisa memuliakan nama-Mu ya Bapak. Lawat juga saudara-saudara yang saat ini sedang sakit, Bapak berikan kesembuhan. Untuk saudara-saudara yang saat ini kesusahan, Bapak berikan penghiburan. Untuk setiap pribadi yang ada problem keluarga, keuangan, Bapak lawat berikan solusi yang terbaik untuk mereka. Kiranya Bapak juga berkati keluarga kami, kota kami, dan bangsa ini Bapak. Kami memohon setiap doa ini hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin.